Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 12 November 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-32 dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema ke-10 orang kusta. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kebijaksanaan Salomo 6 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 82 ayat 3 sampai dengan 4 dan ayat 6 sampai dengan 7. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika 5 ayat 18. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 dan tanggal 11 November 2020. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 dan tanggal 10 November 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 hanya ada pada Injil Lukas, di mana kita belajar dari kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus Kristus, tetapi hanya satu orang kusta, yaitu orang Samaria, yang kembali kepadanya untuk memuliakan dan bersyukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita bisa melihat bahwa ada 3 tipe orang dalam menyikapi kebaikan, kasih, dan pertolongan dari Yesus Kristus. Tipe pertama adalah orang yang bersikap acuh setelah mendapatkan pertolongan dan tidak berterima kasih atas kebaikan kasih yang diterimanya. Tipe kedua adalah orang yang berterima kasih setelah mendapatkan pertolongan tetapi menyimpannya dalam hati. Tipe ketiga adalah orang yang berterima kasih dan mewartakan kebaikan yang telah ia terima kepada banyak orang. Dalam konteks iman, menjadi saksi Yesus Kristus. Dari ketiga tipe orang tersebut, maka kita termasuk yang mana? Sahabat kuntum yang terkasih, peristiwa orang Samaria penderita kusta tersebut
menjadi pengajaran bagi kita untuk membiasakan diri berterima kasih dan bersyukur. Dengan berterima kasih serta bersyukur, maka kita akan dipenuhi berkat oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, sehingga mampu menikmati hidup, merasakan bahwa hidup yang kita jalani ini sungguh nikmat, memiliki lebih banyak hal yang membahagiakan, tidak pernah menuntut banyak kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, semakin mampu untuk memuliakan nama Allah Tritunggal Maha Kudus dan merasakan kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus secara nyata dan mendalam. Orang beriman seharusnya memiliki tanggung jawab untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus atas penyertaannya dalam perjalanan hidup dan kehidupan selama ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, Allah Tritunggal Maha Kudus diingat jangan hanya dalam situasi kondisi yang sulit, tetapi juga dalam situasi kondisi yang membahagiakan, menguntungkan, dan penuh kenyamanan. Ketika kita mengalami situasi kondisi yang tidak mengenakan atau sulit, maka itu bukan berarti Allah Tritunggal Maha Kudus tidak mengasihi kita, karena Dia sesungguhnya sedang berusaha mematangkan kita agar memiliki iman yang tangguh. Semoga kita semua mendapatkan berkat luar biasa sepanjang hari ini. Ingat, selalu ada kebaikan dan kemurahan hati yang akan kita terima jika kita selalu mudah berterima kasih dan bersyukur kepada sesama, terlebih kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam.